Halo, aku Farisya Wali Hanum dari jurusan Data Science ingin menjelaskan tentang optimisasi of data science for research. Disclaimer, penelitian ini belum dipublikasi oleh dosen Miratul Husna Mufidah. Lanjut, ada overview, kita bakal ngejelasin di sini tentang definisi dari data science, kenapa itu penting, sampai ke conclusion yang terakhir. Oke, lanjut. Definisi of data science. Menurut IBM, data science adalah gabungan keilmuan matematika, statistik, programming, analitik, sampai ke AI. Data science sendiri adalah ilmu untuk mengekstrak insight atau knowledge for doing some wisdom. Next, why data science so important? Yang pertama adalah untuk search queries, yang kedua untuk video and photo explosion, yang ketiga smartphone proliferation, yang keempat smart connect device, yang kelima cloud computing, yang keenam hybrid market growth, yang ketujuh White House investment, yang kedelapan big data adoption, yang kesembilan Facebook milestone, yang ke-10 untapped data potential. Next, selanjutnya ada dimension of big data. Apa itu big data? Big data adalah kumpulan data yang sangat-sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola, diproses dengan alat tradisional. Nah, di sini kita punya volume. Kok ada volume ya? Volume itu merujuk pada ukuran besar dari data yang dihasilkan setiap harinya. Lanjut ke variety, menggambarkan berbagai jenis data yang ada, termasuk data yang struktur maupun yang tidak terstruktur. Veracity, lanjut ya, berkaitan dengan keakuratan dan keandalan data. Dalam dunia big data, data yang diperoleh mungkin berasal dari sumber yang berbeda dengan kualitas yang bervariasi ini. Velocity, merujuk pada kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Yang terakhir ada variability, yaitu mencakup perubahan dalam data. Kan data itu nggak selalu konsisten dan kadang-kadang ada perubahan dalam cara data yang dihasilkan. Jadi, data itu ada konteks di mana data digunakan. Ya, lanjut. Ada 4 faktor mengapa kita harus menganalisis data. Yang pertama, untuk menemukan pola-pola yang tersembunyi. Yang kedua, ada peningkatan dalam penelitian. Yang ketiga, ada meningkatkan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dalam proses penelitian data itu sendiri. Oke, next. Problem in data science dalam beberapa jenis data yang diketahui dan tidak diketahui. Problem 1 adalah kita mengetahui pertanyaan datanya dan mengetahui pertanyaannya juga. Problem kedua, kita nggak tahu datanya, tapi kita tahu pertanyaannya. Yang ketiga, kita tahu pertanyaan datanya, tapi tidak tahu pertanyaannya. Yang keempat, tidak tahu dua-duanya. Lanjut masuk ke data science challenge, yaitu tantangan yang berfokus pada pemecahan masalah melalui analisis, pengolahan, dan penggunaan data. Yang pertama, pemilihan model yang tepat. Kenapa begitu? Agar kita terbantu dalam maksimalkan akurasi prediksi. Yang kedua, mencegah model yang over. Berarti menghindari model akibat terlalu banyak beradaptasi dengan data pelatihan, sehingga pas datanya dites terhadap data yang baru itu nggak cocok, malah jadinya gagal. Lanjut, yang ketiga adalah proses interpretasi hasilnya. Lanjut, ada 3 komponen optimisasi. Yang pertama adalah fungsi objektif. Fungsi ini untuk mengukur seberapa optimal solusi yang kita usulkan. Fungsi objektif tersebut akan merepresentasikan jumlah keuntungan atau biayanya. Lanjut ke constraints. Constraints ini adalah kendala ya yang harus dipatuhi dalam proses optimisasi. Kendala dapat berbentuk persamaan atau ketidaksamaan. Contohnya adalah batasan anggaran, sumber daya yang terbatas, atau kapasitas tertentu. Yang ketiga ada algoritma optimisasi, yaitu teknik atau prosedur yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari fungsi objektif dengan memperhatikan kendalanya yang ada. Gitu ya. Terdapat berbagai jenis algoritma optimisasi seperti metode linear programming, gradient descent, dan lain-lain. Ketiga komponen ini bekerja sama dalam proses optimisasi untuk mencari solusi terbaik yang efisien untuk memenuhi tujuan dan batasan yang telah ditentukan. Kesimpulannya, dalam data science ada berbagai konsep penting yang berperan dalam menganalisis data dan menghasilkan keputusan yang tepat. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti pola-pola tersembunyi, dampak yang harus ditingkatkan, tantangan yang harus diselesaikan, pemilihan model yang cocok, hasil interpretasi, dan optimisasi data. Keseluruhan konsep atau